Iya Pak, dia duluan tadi. Karena Tribuners, bersama saya Joy, Anda sedang menyaksikan Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Cekcok antara anak perempuan yang masih duduk di bangku SMP dan ibu kandung hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal pada Rabu 10 Desember 2025, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Entah apa yang terbesit di pikiran bocah 12 tahun berinisial A ini, hingga ia tega menghabisi nyawa ibunya yang bernama Faiza Soraya, 42 tahun. Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono, menyebutkan saat itu suami korban bernama Alham memanggil pihak ambulans untuk pertolongan pertama kepada istrinya. Ternyata saat dicek, rupanya Faiza Soraya sudah tidak bernyawa. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung yang paling kecil, sementara korban ialah ibu kandungnya. Seperti apa informasi lengkap dari Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal ini? Berikut penuturan Tono kepada Tribun Medan. Yang lebih duluan tadi paling banyak kan dia. iya Pak, dia duluan tadi. Karena dapat apa info dari polisi juga dia. Ya, perintah sama tiap hari itu aja kan. Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. apa? Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, pertolongan pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. Sempat Bapak dampingi tadi Pak ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ sana sini. Saya jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling Korbannya ibunya, ibu kandungnya yang paling kecil. kecil. Berapa tusukan Pak?
Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Dikirim Berapa dari, Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari laporan dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa Pak kalau kronologinya. dari yang laporan polisi berapa katanya Pak? Saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan nggak, masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu. Sempat bertikai Pak Sama pelaku dan korban ini. Ada informasi ya? nggak ada, cuman sekedar katanya tadi itu saya tanya ayahnya, dibilang kenapa semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu, ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Oh, berarti banyak darahnya ya? Iya, darah itu udah banyak kan, darah berdarah itu udah banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, satu kamar orang bisa semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang itu udah apa. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah, nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, perempuan. Anaknya dua perempuan. SMP Pak? SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya ini sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari bapaknya. Kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya gitu. Bapaknya mungkin kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa nangis banyak. Itulah yang diduga jadi penyebabnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu, dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. Berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Semalam itu paginya lah kejadian itu. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu, karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya, walaupun nggak banyak nanya tadi kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan, Kalau anaknya itu anaknya lagi polsek sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Dan bapaknya dampingi lah ya, sama interogasi. Tadi Pak, pertolongan pertama Kolombia dulu ya, waktu itu ke Bayangkara. Maksudnya gitu, maksudnya kan telepon rumah sakit sama ambulan sama dokter. Kira masih ada Nah, gitu ya supaya Pak? bisa dapat tertolong dirinya. Rupanya dari rumah sakit pun dicek, oh ini udah nggak ada Pak katanya kan. Baru Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.